Saya baru ke Istana Bogor menemui Presiden Jokowi. Ini disebut dua-duanya. Jadi yang kita bicarakan adalah apa yang disebut katanya essence. Walaupun kita bicara kita ini merdeka, kita harus bebas, kita punya budaya kita sendiri, kita bangga dengan nilai dan agama kita. Tetapi kalau kita telusuri, ada beberapa pahaman fundamental yang asasi masih terikat dengan iklim pemikiran asing. Kita manusia ini kalau ikut sejarah dari zaman Yunani, memang negara kecil, budaya kecil, memang terlalu kagum dengan tamadun dan budaya besar. Ini kenyataan sejarah, a fact of history. Ini dikupas oleh Ibn Khaldun, oleh Toynbee dalam pelbagai hujah. Maka sebab itu kita kan harus ingat tentang inferiority complex. Tokoh-tokoh besar Indonesia ini yang saya baca, manfaatkan dan mendidik saya, walaupun saya tidak pernah study di sini, tetapi mendengar mereka, membaca karya-karya mereka itu sebenarnya satu perlawanan yang cukup kuat, usaha yang sangat gigih melawan aliran inferior. Mau rakyat Indonesia itu bangkit dengan kesadaran baru, keyakinan baru, menerapkan ilmu dan ada kesungguhan untuk bersaing dengan semua negara di dunia. Ya. Tapi itu tidak semestinya dapat kita pertahankan seandainya ia menjadi sekadar slogan atau retorika. Itu pandangan Syekh Taha tadi. Ini ada kaitan kerana Syekh Taha itu mewakili pandangan dan sosok Islam yang lebih sederhana. Kita sekarang masih berdepan di hampir semua negara Islam tentang pandangan yang terlalu jumud, terlalu melarang, terlalu menekan, sehingga tidak boleh berfikir, sehingga orang itu harus hanya tunduk kepada syekhnya atau kiainya atau buyanya sampai tidak boleh berfikir. Ini bukan tradisi Islam. Tradisi Islam itu memaksa kita memikir, berfikir, menyoal. Kita lihat saja pandangan Fazlur Rahman, pemikir Islam di Universitas Chicago, yang menyatakan di antara lain ya, bahawa Islam itu ditegakkan untuk menolak kezaliman, ditegakkan untuk melahirkan satu sistem ekonomi yang tidak mengizinkan kesenjangan yang terus melebar, sistem ekonomi yang menolak percambahan atau peningkatan kekayaan, yang mengenepikan nasib atau tidak membela nasib anak yatim dan golongan miskin. Itu ajaran Islam. Tapi berbeda dengan apa yang berlaku, bahawa Islam itu terus menjadi bahan dakwah tetapi tidak disusuli dengan apa yang kita sebut iza da'akum lima yuhyikum, hanya menyampaikan tetapi tidak penghayatannya. Ini yang disebut oleh Fazlur Rahman. Saya nukil juga pandangan seorang sarjana Afrika terkenal dari Afrika, Ali Alimin Mazru'i, sahabat yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia membicara soal disiplin ilmu baru, apa yang kita sebut di Malaysia sebagai teknologi maklumat, information technology. Information technology kita mesti dikuasai, dan kita harus pantas dan cergas, kerana kita hidup ini dalam apa yang diungkapkan oleh sarjana sebagai post normal times. Dia post normal, not normal. Peningkatan dan perubahan ilmu itu terlalu pantas, itu tidak normal. Orang boleh menguasai dalam skrip mata dari apa yang disebut IT menjadi artificial intelligence. Itu post normal. Kerana dalam sejarah umat manusia ribuan tahun, perkembangan ilmu itu dia bertahap, dalam bertahun-tahun timbul satu yang baru, tetapi tidak dalam information technology. It is post normal. Dan kalau post normal dalam sistem ekologi, berbicara soal ekonomi,
artificial intelligence, dan kita masih mendidik secara normal, kita akan ketinggalan. Ini cabaran baru di dunia Islam, terutama di perguruan tinggi. Bagaimana menjawab? Saya bukan profesor dan rektor, ini tugas mereka. Saya hanya diberi peluang untuk menyarankan dan mengingatkan bahawa perubahan ini amat perlu kita usahakan. Tetapi kita tahu masalahnya. Profesor Naqib Al-Atas mempersoal, dia agak kritis lebih dari saya. Mengapa umat Islam ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan juga para ulama yang lemah dan palsu? Saya enggak berani kita begitu. Jadi untuk selamat dalam bidang ilmu ini, kalau yang tidak berani kita sebut, kita pinjam pandangan orang lain. Tapi kata dia, lemah dan palsu kerana terlalu mengekori hawa nafsu kebudayaan barat. Ini satu lagi orang Minang yang saya kagumi, Muhammad Natsir. Dia bicara tentang pembangunan. Jangan sambil kita membangun, kita robohkan. Jadi sepintas lalu saya baca, apa maksud membangun sambil membangun gedung, membangun industri, membangun segala skyscrapers, bangunan yang tinggi atau jembatan paling panjang, dan sambil membangun kita robohkan. Yang kita bangunkan itu gedung dan industri yang wajib kita bangunkan, tetapi yang kita robohkan itu akhlak dan kemanusiaan. Kerana ada gedung, ada industri yang mencatat kekayaan ratusan juta dolar, tetapi pekerjanya dilayani sebagai separuh hamba atau slave. Hamba, perhambaan ini perbudakan di sini ya. Maknanya industri mencatat kekayaan, untung bersih setiap tahun ratusan juta dolar, tetapi upah pekerja amat rendah dan menghina sekali. Ya. Ini maknanya kita membangun gedung dan industri, kita robohkan nilai kemanusiaan. Dan tentunya kita ada industri, bawa ke kota, dan kemudian soal akhlak anak-anak muda terabai. Dan seperti juga saranan Soekarno, Yamin, Natsir, mereka selalu menekankan bahawa gedung ilmu ini harus mengajak anak muda terjun, mengalami dan mengambil pengalaman di luar. Saya tokoh kecil, tetapi saya juga begitu. Saya lebih banyak membaca di luar waktu kuliah. Ya, nasib saya baik, sebab saya lama di penjara, saya waktu membaca banyak. Tapi saya tidak, Ketua Kapolda ada di sini, saya tidak syorkan anak-anak harus masuk penjara untuk baca buku. Inilah yang saya ungkapkan dalam rumusan ucapan pagi ini. Masyarakat madani. Masyarakat madani ini bicara soal ilmu, keterampilan dalam pelbagai bidang, penguasaan ilmu yang lebih luas, yang multidisciplinary. Ini kadang bahaya juga kita. Apa bidang anak? Kedoktoran. Enggak tahu soal lain. Apa bidang? Sastra. Enggak mau tahu soal lain. Ini yang disebut oleh Ortega y Gasset, seorang pemikir dan filsuf Spanyol yang cukup terkenal. Kalau saya di kalangan mahasiswa yang semasa saya mengajar di Georgetown University Amerika, saya wajibkan anak-anak baca Rebellion de las Masas, itu bahasa Spanyolnya. Kalau enggak tahu, jangan baca.
Tapi terjemahan dalam bahasa Inggris disebut Ortega y Gasset, bukunya berjudul Revolt of the Masses. Di situ dia ungkapkan satu frasa, barbarism of specialization. Kalau kita terlalu mengkhususkan dalam satu bidang, ia jadi barbarism, kerana kita itu jahil amat tentang semua disiplin lain. Teknologi maklumat itu menuntut kita menguasai disiplin yang multidisciplinary. Maka kita harus kembali daripada asas pendidikan dan kuliah Islam, di mana penguasaan asas dalam pelbagai bidang itu harus wajib. Saya sekali lagi mengingatkan karya Sujat Moko, seorang intelektual terkenal Indonesia. Kan saya baca, saya ucap semua yang Minang semua, jadi Ibu Mega kata orang Jawa mana? Orang Jawa itu juga ya, melahirkan ramai. Di antaranya saya bilang ya Soekarno, juga Sujat Moko yang menulis satu karya yang penting, dimensi manusiawi dalam pembangunan. Yang tepuk orang Jawa aja nampaknya. Jadi saudara yang dihormati sekalian, sekali lagi saya nyatakan penghargaan yang luar biasa. Saya rasa bahagia. Ya, terima kasih kerana wali kota dan gubernur. Cuma gubernur dia tak sempat nyanyi. Dia sempat berpantun. Fahmi dan rakan-rakan. Keluarga Minang ini, saya sekarang enggak ada apa-apa jabatan. Saya hanya warga negara Malaysia. Tetapi saya, dan oleh itu saya sering keluar ke China baru-baru ini, ke London, ke Turki, banyak negara. Dan saya harus ikhlas untuk menyatakan bahawa kunjungan saya 2 hari di Minang ini amat mengesankan. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih khususnya kepada rektor dan senat dan seluruh profesor dan tenaga pengajar yang memberikan penghormatan yang saya amat hargai. Pagi tadi saya telefon Azizah, pendamping saya yang setia, yang kekal cantik sampai bila-bila, untuk beritahu bahawa Bu Megawati ada di sini, dan beliau rasa kesal kerana tidak dapat bersama, kerana beliau itu kan bos saya sekarang, dia itu wakil Perdana Menteri. Saya ini kalau istilah orang Melayu patik pacal yang hina. Jadi sekali lagi ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.